Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ITS 01. Saya Aldi Eka Waidrianto dan kedua teman saya Devani Adi dan Stephen Emmanuel mempresentasikan tugas akhir mikrokredensial Associate Data Scientist kami tentang sentimen analisis tweet Mandalika. Twitter sebagai salah satu media sosial adalah suatu sarana yang digunakan oleh masyarakat secara luas untuk mengakses, berbagi, dan berdiskusi tentang isu-isu atau berita terkini. Seringkali Twitter menghasilkan jumlah data sentimen yang sangat besar dan sangat berguna untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai berbagai topik. Salah satu topik yang belakangan hangat dibicarakan adalah tentang MotoGP Mandalika. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui sentimen masyarakat terhadap isu tersebut. Di sini kami menggunakan data tweet yang terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang terdiri dari sekitar 8.000 tweet dan data berbahasa Inggris yang terdiri dari kurang lebih 1.500 tweet. Keduanya kami crawling menggunakan library SGWiki. Berikut adalah contoh dari data yang telah di-crawling. Di sini terlihat masih banyak atau terdapat beberapa kolom yang kurang relevan. Nantinya akan diambil kolom embedded text ini saja yang akan diproses. Kemudian untuk data berbahasa Indonesia, kami lakukan translate menggunakan library Google Translate, Google Trans. Dan hasilnya ditampilkan, salah satu contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini terdapat dua kolom, yaitu kolom embedded text yang sudah dijelaskan tadi, dan juga kolom untranslated yang merupakan hasil translate atau hasil terjemahan dari tweet berbahasa Indonesia tersebut. Kemudian data berbahasa Indonesia yang telah ditranslate akan digabungkan dengan data berbahasa Inggris. Di sini terdapat kurang lebih ada 12 file atau 12 data frame yang disatukan menjadi satu, yaitu di sini dinamakan dengan DF. Data yang sudah disatukan tersebut kemudian dilakukan preprocessing sesuai dengan data teks pada umumnya. Di sini pertama digambarkan word cloud-nya untuk memberikan gambaran terkait kata-kata yang sering muncul. Kemudian untuk preprocessing-nya sendiri di sini diberikan cleaning satu yang terdiri dari lowering kalimat atau membuat teks menjadi huruf kecil, kemudian menghapus teks dalam tanda kurung siku, menghapus tautan, menghapus tanda baca, dan menghapus kata-kata yang mengandung angka, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan memperbaiki beberapa singkatan atau kata yang tidak baku. Di sini karena semua datanya sudah berbahasa Inggris, maka kata-katanya juga berbahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan menghilangkan stop words, beberapa stop words yang akan sangat mempengaruhi modelnya jika tidak dihapus. Di sini juga stop word-nya terlihat bahwa menggunakan stop words berbahasa Inggris. Di sini dilakukan remove stop words, menghapuskan stop words, dan dilakukan pengecekan ulang terhadap word cloud-nya. Kemudian dilanjutkan dengan penghapusan duplikat, karena barangkali setelah dilakukan penghapusan beberapa kata dan beberapa cleaning, ada beberapa data yang duplikat, maka dihapus di sini. Kemudian data tersebut akan dilakukan stemming atau pengubahan kata menjadi kata dasar menggunakan library NLTK. Selanjutnya diamati sebaran atau banyaknya kata per kalimat atau per data dan digambarkan oleh plot berikut. Nah, di sini kami gunakan word embedding untuk embeddingnya dan kami tetapkan max length-nya sebesar 30 dengan mengamati grafik yang telah diberikan di sini. Kemudian kami menggunakan model BERT-LARGEST, model pre-train sebagai embeddingnya, dan kami lakukan embedding terhadap data. Di sini diberikan ukuran dari data yang telah kami embedding, seperti itu. Dan kemudian kami nantinya akan melakukan proses klasifikasi untuk machine learning-nya. Jadi kami melakukan pendekatan supervised learning. Nah, di sini sebelumnya untuk sebagai label, karena supervised learning perlu label, kami menggunakan library Fadder untuk labelingnya. Nah, berdasarkan proses tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa sentimen masyarakat terhadap GP Mandalika cenderung merupakan sentimen yang positif. Dan berdasarkan
grafik ini, sentimen positif dan sentimen negatifnya terlihat cukup jauh perbedaan banyaknya, seperti itu. Kemudian kami lakukan train test split data menggunakan library sklearn dan kami lakukan pembangunan model. Di sini kami menggunakan model sekuensial dari TensorFlow yang layernya atau arsitekturnya merupakan arsitektur LSTM dengan 2 layer bidirectional dan 3 output layer, karena output layer sejumlah 3 ini sesuai dengan label dari sentimen, yaitu label negatif, netral, dan positif. Dan kami gunakan aktivasi softmax dan categorical cross entropy. Nah, di sini ringkasan atau rangkuman dari modelnya, dan setelah kami lakukan proses training, di sini diberikan grafik dari loss dan akurasinya. Jadi di sini terlihat memang cukup mengalami overfitting, seperti itu. Nah, kemudian model yang telah terbentuk kami simpan yang akan digunakan untuk deployment nantinya. Nah, di sini diberikan beberapa contoh, diberikan matriks akurasinya, skornya, dan di sini diberikan classification reportnya seperti ini. Dan dilanjutkan dengan beberapa sampel prediksi untuk mengetes kemampuan dari model. Dan kemudian akan dilakukan deployment. Berikut adalah contoh deployment yang kami lakukan. Di sini adalah interface atau tampilan dari aplikasi sederhana yang kami buat. Di sini kami menerima inputan berupa teks. Misalkan contohnya seperti ini, ada beberapa contoh yang telah kami klasifikasikan outputnya begitu. Nah, di sini misalkan teks inputannya adalah pemandangan Mandalika sangat bagus. Lalu aplikasinya akan menampilkan sentimen yang berkaitan atau sentimen yang sesuai dengan inputan tersebut. Nah, jika kita klik di sini dan menunggu untuk beberapa saat, maka akan keluar sentimennya. Nah, di sini terlihat bahwa teks yang kita masukkan tadi, yaitu pemandangan Mandalika sangat bagus, mendapatkan sentimen positif yang sesuai dengan intuisi kita. Kemudian, ketika kita masukkan beberapa inputan lagi, misalnya Mandalika biasa aja sih, maka akan didapatkan sentimen netral. Dan kemudian, ketika kita masukkan teks, yaitu Mandalika jelek banget sih, kotor dan banyak copet, maka kita akan mendapatkan sentimen negatif. Yang ketiganya, ketiga contoh tersebut sesuai dengan intuisi dari kita atau sesuai dengan pengetahuan kita. Sehingga berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang kami buat mampu mendapatkan sentimen masyarakat, yaitu positif tadi, dan juga mampu mengklasifikasikan sentimen berdasarkan teks inputan dari user. Terima kasih.